Tapi kalau misalkan kalian nggak mengenalnya, terus kalian mendapatkan sebuah unit di beberapa daerah, 2015 bodi Adiputro harganya 270, nggak masuk akal itu. Karena saat ini harga elf long rata-rata itu main di kisaran 300 jutaan ke atas, sudah pasti itu. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga rezekinya berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video berikut ini saya sedikit mau sharing kepada kalian atau sedikit mau memberikan informasi tentang update harga terbaru elf long bekas dan juga elf short bekas. Karena saat ini harga elf bekas itu sudah mulai tinggi banget dan bahkan bisa dikatakan tidak wajar harganya ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka di sini saya akan sedikit sharing khususnya kepada kalian yang masih pemula atau masih baru mau memulai bisnis jasa transportasi. Kemudian yang sekiranya recommended yang seperti apa gitu Sobat Lur. Karena seperti biasa saya di sini sering banget membahas tentang mikrobus dari berbagai jenis, mulai dari elf giga, elf long, elf short dan lain sebagainya. Bahkan juga bus medium saya sering juga membahasnya karena memang keduanya itu sejalan ya untuk kaum pemula atau untuk pemain jasa transportasi di kalangan menengah ke bawah ya khususnya. Dan di sini saya peruntukkan video ini khusus untuk kalian yang masih pemula atau yang berencana mau memulai dan berencana mau membeli sebuah unit elf long bekas ataupun elf short bekas dan sebagainya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Rekomendasi untuk membeli sebuah unit elf long semuanya memang recommended dibeli. Tapi alangkah baiknya perlu kalian pertimbangkan jika kalian masih pemula atau masih belum pernah menguasai dunia mikrobus ataupun di dunia jasa transportasi ya. Nah, saya rekomendasikan jangan terburu-buru membeli sebuah elf giga, apalagi yang giga Euro 4. Ini bukan saya melarang, itu hak kalian semua. Cuman saya hanya memberikan referensi atau memberikan pertimbangan kepada kalian. Kenapa alasannya sedemikian? Sekarang aja elf giga harganya kalau bekas bisa main di atas 400 lebih. Tergantung bodi dan tergantung bodi atau karoserinya atau mungkin dari kondisi unitnya ya. Katakanlah 460 juta ke atas itu minimal ya kalau mau elf giga. Sedangkan 460 atau 470 itu sudah dapat 2 unit. Oke? Perlu diingat sudah dapat 2 unit. Jadi untuk kalian yang masih pemula, saya tidak menyarankan, bukan melarang ya, tidak menyarankan untuk kalian semua membeli sebuah elf giga baik itu bekas maupun baru. Perlahan dulu, carilah market dulu dan juga carilah kenalan ataupun pasar ataupun pelanggan yang sekiranya bisa kalian bangun terlebih dahulu. Jadi modal menurut saya itu lebih baik main di elf long dulu ataupun elf short. Oke, kalian memiliki budget sekitar 450 atau 500 jutaan. Dapat sudah elf giga bekas misalkan ya. Tapi apakah langsung jalan dengan elf giga yang kinyis-kinyis, yang sudah cakep, yang sudah ganteng, sudah kekinian dan juga mampu unitnya bersaing dengan kompetitor kalian yang ada di sekitarnya? Akan tetapi apakah kalian itu menjamin bisa mendapatkan orderan atau bisa mendapatkan sebuah job? Ya bisa-bisa kalian kan keteteran dalam membangun sebuah usaha seperti ini. Makanya saya sarankan jika kalian
memiliki niat atau pikiran membeli sebuah unit, terutama untuk kalian yang masih pemula, yaitu saran saya, belilah elf yang biasa aja dulu, seperti elf long ataupun elf short. Ya paling tidak elf long lah, karena sudah pasarnya elf long, sekarang elf short udah mulai meredup walaupun harganya cukup tinggi ya. Belilah elf long dulu, tapi yang bener-bener istimewa, bener-bener minim PR gitu ya. Nanti ketika kalian sudah paham semuanya, sudah tahu, dan juga sudah banyak pelanggannya, terus kalian sudah tahu di lapangan sistem kerjanya seperti apa, lika-liku, suka dukanya, baru kalian terjunlah di bidang mikrobus atau unit terbaru, atau paling enggak peremajaan ke unit terbaru, seperti itu Sobat Lur. Jadi belilah elf long yang sudah 2014 ke atas, 2014 atau minimal 2015 lah. Terus yang berikutnya, kalau elf short, kalau kalian cenderung membeli elf short, saya rasa kalian membeli elf short itu minimal tahun 2010 ke atas. Terus untuk harga sendiri, di sini yang berikutnya ulasan saya tentang harga elf long ataupun elf short bekas, khususnya yang ada di wilayah saya, yang laku di pasaran, yang laku umumnya di daerah sini, yaitu dengan 5 jenis bodi. Kalau di daerah saya ya, khususnya Jawa Timur nih ya, yaitu bodi dari karoseri Hartono Putra, Adi Putro, Morodadi Prima, Indah Jaya, Edi Putra. 5 itu yang paling banyak dicari sekarang ya, atau yang paling pasaran kalau di daerah saya di Jawa Timur. Nah, dari 5 jenis bodi tersebut, baik itu elf long ataupun elf short, di sini saya mau update atau mau upgrade tentang informasi harga saat ini untuk bekasnya, yaitu elf long dan juga elf short. Untuk elf long sendiri, kalau tahun 2014-2015 untuk bodi dari kelima tersebut bisa mencapai 300 jutaan, bahkan bisa mencapai 340-45 jutaan, antara segitu ya, 2014 ke atas. Kalau 2013 itu saya rasa masih bisa di bawah 300 juta. Nah, kisarannya kalau misalkan kalian membeli 2015 dengan bodi Adi Putro ataupun Hartono Putra ataupun Morodadi Prima, itu bisa berkisar 330 bahkan 350 jutaan. Jarang banget unit elf long itu harganya di bawah 300 juta untuk tahun 2014. Ingat, 2014 ke atas saat ini jarang banget ditemui, bahkan bisa dikatakan langka ya, harga 300 jutaan ke bawah untuk elf long 2014 ke atas. Jadi kalau semisal nih ya, ada sebuah unit tahun 2015 bodinya murni atau ori dari 5 jenis bodi yang saya sebutkan itu di bawah 300 juta, itu perlu dipertimbangkan dan perlu dipertanyakan. Pasti itu PR-nya banyak, dan juga sudah pasti itu perbaikannya juga cukup lumayan besar. Jadi yang paling meyakinkan dan paling masuk akal itu kalau misalkan kalian membeli sebuah unit elf long bekas dari kelima jenis bodi yang saya sebut tadi. Kalau misalkan 2014 sampai 2015, 16, 17 itu harganya pasti di atas 300 juta, atau paling enggak mentoknya 300 jutaan aja. Bisa kalian dapat harga di bawah 300 juta, atau boleh kalian membelinya jika itu orang benar-benar kalian tahu dan orang itu benar-benar membutuhkan sebuah uang cepat gitu. Dalam arti butuh uang, dijual cepat, dijual rugi gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mengenalnya, terus kalian mendapatkan sebuah unit di beberapa daerah, 2015 bodi Adi Putro harganya 270, nggak masuk akal itu. Karena saat ini harga elf long rata-rata itu main di kisaran 300 jutaan ke atas, sudah pasti itu. Itu udah mendapatkan barang yang benar-benar istimewa, bagus, dan juga minim PR. Tapi alangkah baiknya kalian harus membawa sebuah mekanik atau yang sudah ahli mengecek elf mikrobus ya, baik itu bagian bodi ataupun di bagian mesin dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya untuk elf short. Kalau elf short itu rata-rata harganya itu yang paling standar
140, 150, bahkan paling tingginya itu bisa mencapai hampir 200, bahkan ada yang 200, walaupun itu jarang. Tapi kalau misalkan kalian mendapatkan Elpsot tahun 2010-2011 dengan kategori bodi salah satunya dari yang 5 yang saya sebut, Indah Jaya, Edi Putra, Adi Putro, Morodadi, Hartono, saya yakin 2010 itu nggak dapat harga 130. Jika itu ada, ya sama seperti kembali yang tadi, pasti perlu dipertanyakan dan perlu dicurigai, pasti banyak PR-nya dan pasti banyak minusnya seperti itu ya, dan juga banyak yang perlu diperbaiki dari unit tersebut. Karena rata-rata sekarang 2010 ke atas dari jenis bodi yang 5 yang saya sebut tadi, kalau benar-benar barangnya bagus, istimewa, itu main di kisaran harga 150 ke atas, 165, 170, bahkan ada yang mencicipi harga 200 jutaan. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa pertimbangkan terlebih dahulu. Ingat, membeli sebuah unit itu jangan terburu-buru, walaupun kalian pengen cepat memiliki dan pengen cepat memulai, karena mikrobus itu banyak banget mafianya dan banyak banget yang juga teledor dalam mengecek sebuah unit. Karena mikrobus itu kalau kita salah sedikit membeli, akibatnya fatal. Yaitu fatalnya apa? PR-nya, perbaikannya, bahkan juga dandan-dandan kata orang sini bilangnya ya, perbaikan-perbaikannya itu yang belum menghasilkan atau belum kembali modal, sudah ganti ini, bahkan 1 bulan bisa dikatakan perbaikan terus, melakukan perbaikan PR terus gitu. Jadi menurut saya hati-hatilah dan waspada membeli sebuah unit Elf-Long bekas ataupun Elpsot bekas. Jadi pasarannya yang normal, yang standar, dan juga yang masuk akal ya, yaitu tadi yang saya sebut. Oke, jadi semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua, dan semoga video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat juga, khususnya untuk kalian yang masih pemula dan masih mau memulai di bidang jasa transportasi di dunia mikrobus. Oke, salam seduluran, selawase, dan salam satu hobi. Bye-bye.